Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan praktek administrasi perkantoran mengenai pelayanan di kantor PLN Cabang Surabaya. Saya Nadia Wirapasya dengan NIM 23040741880. Saya Hartaning Ayu Indrastuti dengan NIM 177. Saya Gaiswira dengan NIM 178. Saya Maria Kisara dengan NIM 175. Saya Haras Puspasari dengan NIM 199. Saya Muhammad Sofyan dengan NIM 194. Selamat menyaksikan. Silakan untuk antrian nomor 2. Selamat datang, saya Pasha, Customer Service Pusat PLN Cabang Surabaya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi gini Mbak, saya mau tanya tentang permasalahan listrik di rumah saya. Kalau boleh tahu bisa dilihat identitas namanya siapa? Ini Mbak. Makasih Bu, sebentar ya. Baik Bu Ayu, ada perihal apa tentang permasalahan listriknya? Jadi gini Mbak, di rumah saya itu sebelumnya listriknya nggak pernah mati Mbak. Tapi akhir-akhir ini kok listriknya sering mati, itu kira-kira ada apa ya Mbak? Sebelumnya apakah ada barang elektronik yang baru atau ada barang elektronik yang pemakaiannya berlebihan Bu? Nggak ada sih Mbak sejauh ini. Tapi memang di daerah rumah saya itu kayak sering mati gitu loh Mbak. Atau mungkin ada korsleting listrik atau ada yang mencuri aliran listrik di rumah saya ya Mbak? Baik Ibu, sebelumnya itu ada bawa struk pembayaran listrik terakhir atau ada foto meteran listrik rumah Ibu? Bentar ya. Bisa saya lihat. Permisi saya lihat ya Bu. Untuk foto meteran listriknya. Sepertinya nggak ada Mbak, saya cuma bawa foto listriknya aja. Baik Bu, untuk permasalahan ini kemungkinan karena mungkin daya listrik rumah Ibu itu kurang sehingga perlu ditambah agar tidak mati-mati begitu Bu listrik. Oh gitu ya Mbak. Kira-kira bisa ditambah seberapa banyak lagi ya Mbak? Sebelumnya daya listrik rumah Ibu berapa? Kalau saat ini daya listriknya di 900 volt ampere Mbak. Baik Bu, kami bisa menyarankan kepada Ibu untuk menambah dayanya menjadi 1300 volt ampere agar cukup untuk barang elektronik di rumah Ibu. Gitu ya Mbak. Kira-kira kalau 1300 itu biayanya berapa ya Mbak? Jadi gini Bu, untuk daya 1300 volt ampere itu untuk biaya per bulannya sekitar Rp1.444 per kWh. Dan untuk biaya tambah dayanya sendiri itu beda lagi Bu. Jadi biaya tambah dayanya sekitar Rp347.800. Begitu. Oh gitu. Kalau gitu ditambah aja sih Mbak daya listrik di rumah saya ke 1300. Mungkin gara-gara terlalu banyak juga elektroniknya ya. Baik Bu, sebelumnya untuk meningkatkan dayanya Ibu perlu mengisi beberapa formulir. Di sini ada formulir untuk identitas dan juga formulir untuk ketentuannya. Ibu ada bawa apa tidak? Di sini Mbak ya. Bu, selain formulir ini, Ibu juga perlu menyiapkan fotokopi rekening listrik terakhirnya, fotokopi KTP Ibu. Lalu Ibu juga perlu menyiapkan surat kuasa, surat perjanjian, dan surat keterangan lain untuk menghindari kesalahan Ibu. Selain itu kami juga butuh lembar identifikasi bangunan Ibu dan juga mungkin untuk yang ini Ibu bisa dibawa pulang besok. Dan juga jangan lupa ya Bu bawa materai untuk ini karena ini perlu dilengkapi materai. Gitu ya Mbak. Iya. Saya isi bentar ya Mbak. Iya. Baik ya Mbak. Jadi ini bisa saya bawa pulang ya Mbak? Iya. Kalau gitu saya besok balik lagi ke sini. Terus untuk pembayarannya kira-kira hari ini apa
atau besok saja Mbak? Untuk administrasinya, Ibu bisa selesaikan besok saja. Kalau ada alternatif lain, Bu, Ibu bisa membayar lewat aplikasi PLN Mobile, Bu. Apakah Ibu berkenan membayar besok atau mau lewat aplikasi? Mungkin besok aja yang Mbak ya. Baik. Bu, sebelumnya kami izin untuk Ibu berkenan untuk mengisi survei pelayanan kami. Oke, sudah ya Mbak. Sudah ya Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya Mbak. Hati-hati di jalan, Bu. Selamat pagi. Iya. Silakan nomor antrian 3. Selamat datang Ibu, saya Sofyan sebagai Customer Service Pusat Layanan PLN Cabang Surabaya. Silakan, ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak, jadi begini, saya ingin memastikan pembayaran tagihan listrik bulan saya bulan lalu itu, jadi saya sudah bayar, tapi namun status pembayarannya di aplikasi itu masih dikatakan tertunda Pak, itu bagaimana ya? Baik Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan berapa nomor pelanggan PLN-nya? Saya garis Vira dan ID pelanggan saya sebentar ya Pak. ID pelanggan saya 162627. Baik Bu, sebentar ya, saya cek terlebih dahulu ya. Iya bantu Pak. Benar Bu, di sistem kami memang terlihat ada status pembayaran yang tertunda sebesar Rp700.000. Benar-benar. Apakah Ibu ingat tanggal pembayarannya dan melalui apa ya? Jadi pembayaran saya itu di tanggal 3 November bulan lalu. Saya bayarnya itu lewat aplikasi PLN Mobile-nya Pak. Baik, apakah Ibu membawa bukti pembayarannya? Oh ini saya bawa sebentar ya Pak. Ini untuk buktinya. Izin saya cek dulu ya Bu. Ini screenshot. Baik Bu, sebentar ya. Iya. Ini Bu. Baik Bu, pembayarannya memang sudah dilakukan ke rekening kami, tetapi mungkin Ibu terjadi kendala di sistem kami sehingga data tersebut itu tidak masuk akibat pihak banknya mengalami masalah dengan sistem aplikasi kami. Kalau boleh tahu, apakah ini pertama kalinya Ibu mengalami masalah yang seperti ini? Iya, jadi ini pertama kali saya. Sebelumnya saya aman-aman saja sih Pak. Terus bagaimana ya Pak? Apakah itu nanti akan mengganggu listrik saya nanti di rumah ya? Oh tidak Bu, tenang saja. Selama pembayaran Ibu ini valid seperti bukti yang Ibu tunjukkan tadi, listrik Anda tidak akan terganggu. Namun tim kami membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan. Baik Pak. Tapi saya masih khawatir sih Pak. Takutnya masih ada masalah-masalah nanti yang muncul tiba-tiba. Nanti apakah saya perlu kembali melapor ya sih? Tidak perlu kok Bu. Namun jika di rumah Ibu masih terjadi kendala atau kebutuhan yang mendesak, Ibu bisa hubungi pada layanan call center kami di 112234. Ya Pak, kalau begitu ini jadi solusinya itu saja Pak. Nanti biar Iya. pihak PLN langsung ya Pak. Oke, kalau gitu saya bisa pamit ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Bu. Tapi mohon maaf sebelumnya mungkin Ibu bisa meluangkan waktunya sebentar untuk mengisi kuesioner layanan kami Bu. Oh ya, di barcode sini ya? Iya Bu. Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya mau komplain ya, gimana sih saya bayar listrik mahal-mahal, sudah banyak yang protes di saya, tapi tidak segera dibenahi. Mohon bersabar Bu, Ibu tidak bisa langsung masuk ini Bu, harus antri dulu. Gak bisa ya saya sabar-sabar, saya bayar tiap bulan mahal-mahal. Kalau saya telat bayar saya kena denda. Mana direktur kalian? Saya mau ketemu sama direktur kalian. Mohon maaf Bu, gak semudah itu untuk bertemu direktur kami. Ibu itu perlu membuat janji terlebih dahulu. Gak bisa, mana saya perlu ngomong sama direktur kalian. Sebentar ya Bu, panggil. Izin masuk Ibu. Gimana sih? Oh ya. Kok bisa nggak tahu sih? Saya di sini cuma
customer service Bu, bukan revisi. Kan sudah banyak yang protes dari saya. Ada apa ini kalau ribut ini? Gak ada yang peduli. Ada apa ini? Tanya aja sama customer service. Ya ibu ya, kalau boleh tahu hubungan itu ada apa? Desa saya itu sudah banyak yang padat, sudah banyak yang protes. Tapi kenapa tidak segera dibenahi? Baik ibu, kalau ingin menyampaikan keluhannya bisa dengan cara yang baik-baik ibu. Karena kalau ibu dengan nada yang gini-gini, kami juga akan sulit menghubungi apa yang ibu alami. Gak bisa saya sabar-sabar. Baik ibu, nanti kami akan segera mengirimkan teknisi ke daerah ibu. Kalau boleh tahu alamat ibu di mana? Alamat saya ada di Jalan Tembok Duku, Gang 5, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Saya sebagai pedagang UMKM merasa sangat dirugikan ya Bu ya. Saya minta ganti rugi yang layak. Baik, sebagai ganti ruginya kami tidak akan memungut biaya sepeserpun ya Bu. Nanti permasalahan yang ditemukan oleh teknisi kami. Sebelumnya mohon maaf ya Bu ya. Ya saya maaf. Baik Bu, Ibu bisa duduk terlebih dahulu biar saya data keluhan-keluhannya yang dirasakan selama Nggak ini. perlu ya Mas ya, saya nggak perlu duduk-duduk, perbaiki sekarang di desa saya cepetan. Ini ya soal Pasha ya. Jadi kalau ada customer yang komplain kayak gini lagi, kalian itu nggak boleh ikut amarah gitu ya seperti tadi. Karena kita sebagai pelayan hidup juga harus melayani publik dengan baik, meskipun suasana tidak enak. Karena di perusahaan kami kita juga selalu menjalankan 3S, senyum, salam, dan sapa. Nah, nanti kalau ada masalah lagi bisa ke ruangan saya. Saya ke ruangan saya dulu ya. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya Bu. Sekian praktek dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.